Selamat datang di Bola Jimbul. Dilansir dari Calciomercato, striker Chelsea yang sedang dalam masa peminjamannya di AS Roma, Romelu Lukaku, tampaknya akan bergabung dengan Roma secara permanen musim panas ini setelah masa pinjaman yang sukses. Roma, yang berpeluang besar tampil di Liga Champions musim depan tak bisa dipungkiri membutuhkan Lukaku sebagai ujung tombak mereka. Kendati pergantian pelatih dari Jose Mourinho ke Daniel De Rossi, nama Lukaku seakan tak tergantikan di starting line-up Roma. Di Roma, striker timnas Belgia itu telah mengemas 18 gol dan 4 assist dari 36 penampilannya di semua ajang. Sebuah angka yang reasonable mengingat usianya yang sudah menginjak 30 tahun. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, striker Belgia itu akan dilepas Chelsea musim panas ini hanya dengan status transfer permanen dan bukan untuk dipinjamkan. The Blues pun juga sudah menyertakan harga yang harus dibayarkan para peminat untuk menebus Lukaku sebesar 40 juta euro, sebuah angka yang masih masuk akal untuk stok striker sekarang ini. Menarik, kita tunggu di manakah The Big Rom akan bermain untuk musim depan. Martin Zubimendi, pemain Real Sociedad berusia 25 tahun ini dipandang sebagai salah satu gelandang bertahan teratas di Eropa, dan ia terus tampil mengesankan dalam beberapa bulan terakhir meskipun performa Sociedad sedang buruk. Arsenal dan Barcelona sama-sama menunjukkan minat pada Zubimendi, dan kini semakin banyak klub yang ikut serta dalam persaingan untuk mendapatkannya. Menurut La Gazzetta dello Sport, pemain internasional Spanyol itu kini juga diinginkan oleh Juventus dan AC Milan menjelang transfer musim panas. Zubimendi sendiri telah mencatatkan 4 gol dan 1 assist dalam 41 penampilannya musim ini. Dan ia memiliki klausul transfer senilai 60 juta euro, dan ini adalah angka pasti yang diminta Real Sociedad dari klub manapun yang berminat. Namun, bahkan jika hal ini terpenuhi, persyaratan pribadi tidak akan mudah, karena Zubimendi telah berulang kali menegaskan keinginannya untuk tetap bermain di Sociedad dalam 18 bulan terakhir. Laga Super Big Match antara Liverpool versus Manchester City berakhir dengan hasil imbang 1-1. Liverpool sempat mencetak gol di babak pertama melalui Luis Diaz namun dianulir karena offside. Sebaliknya, gol Manchester City melalui John Stones di menit 23 membawa tekanan kepada tuan rumah yang memulai laga tanpa Mohamed Salah yang masih dicadangkan. Akhirnya The Reds mampu menyamakan kedudukan melalui penalti McAllister di menit 50 setelah Darwin Núñez mendapat tackle keras dari Ederson Moraes di kotak penalti. Drama terjadi kala wasit tidak menghadiahkan penalti untuk Liverpool setelah pemain City, Jeremy Doku, melakukan tendangan ke badan McAllister di akhir laga. Kedua tim pun harus berbagi 1 poin dan justru menguntungkan Arsenal yang naik ke posisi pertama dengan 64 poin, diikuti Liverpool 64 poin, dan Manchester City dengan 63 poin. Real Madrid menang mudah atas penghuni papan bawah, Celta Vigo, dengan skor mencolok 4-0. El Real membuka parade gol mereka melalui Vinicius Junior pada menit 21. Celta Vigo kemudian melakukan 2 kali gol bunuh diri oleh Guaita menit 79 dan Dominguez menit 88. Sebagai penutup, pemain muda yang lama berkutat dengan cedera semenjak ia didatangkan, Arda Güler, berhasil mencetak gol pertamanya untuk Los Galacticos di injury time babak kedua. Madrid pun kokoh di puncak klasemen La Liga dengan selisih 7 poin atas Girona di posisi kedua. AC Milan berhasil merengkuh kemenangan tipis kala menjamu Empoli dengan skor 1-0 di San Siro pada Minggu malam. Gol tunggal Rossoneri dicetak oleh Christian Pulisic di menit 40 setelah Noah Okafor lolos dari perangkap offside. Kemenangan ini membuat tim merah hitam mengumpulkan 59 poin dan naik ke posisi kedua klasemen menggeser Juventus yang meraih hasil imbang kala menjamu Atalanta. Juventus meraih hasil kurang memuaskan kala mereka ditahan imbang oleh Atalanta dengan skor 2-2 dalam pertandingan yang dilangsungkan di Juventus Stadium Turin. Tun Koopmeiners menjadi momok bagi Juve di mana ia mencetak 2 gol yang memastikan Juve gagal mendapat 3 poin dari laga ini. Koopmeiners, yang banyak diincar klub top Eropa mencetak gol pertamanya di menit 35 dan di menit 75. Sementara tuan rumah mencetak 2 gol balasan melalui Andrea Cambiaso menit 66 dan Arkadiusz Milik di menit 70. Hasil ini membuat Sinyonya tua turun ke peringkat 3, berjarak 1 poin dengan AC Milan yang menggusur mereka di peringkat kedua.
Tim posisi kelima Serie A, AS Roma, berhasil mencuri 1 poin dalam lawatannya ke Artemio Franchi Stadium markas Fiorentina. Saling berbalas gol terjadi saat Fiorentina membuka skor terlebih dahulu melalui Luca Ranieri di menit 18. Serigala ibu kota pun baru bisa membalas di menit 58 melalui Houssem Aouar. Namun, Rolando Mandragora membuat tuan rumah kembali unggul 11 menit berselang. Roma pun selamat dari kekalahan kala Diego Llorente melesakkan gol dengan tendangan voli di injury time babak kedua yang membuat mereka tetap membuntuti Bologna di posisi keempat. Paris Saint-Germain melanjutkan sisa 10 pertandingan mereka dengan mencoba bermain tanpa Mbappe sejak menit pertama kala mereka ditahan imbang 2-2 oleh Stade de Reims pada Minggu malam. Parisians mencetak gol melalui gol bunuh diri Abdelhamid menit 17 dan Gonçalo Ramos 2 menit berselang. Sementara tim tamu mencetak 2 gol melalui Marcel Munetsi menit ke-6 dan Omar Diakite menit 45. Kylian Mbappe, yang masuk selama 17 menit sisa pertandingan gagal mencetak gol dan membuat skor 2-2 bertahan hingga peluit akhir dibunyikan. Kendati imbang, PSG masih kokoh di puncak klasemen Ligue 1 dengan selisih 10 poin atas tim peringkat 2, Brest. Pantau terus informasi sepak bola, transfer pemain, jadwal live, dan hasil pertandingan tim kesayangan kamu, hanya di Bola Jimbul. Salam.